Nah, kembali lagi dengan saya Albert Prajono Tambunan. Di sini saya akan menjelaskan PPT dari presentasi teman-teman saya. Nah, di sini ada kelompok dua, yaitu membuat judul Demokrasi Indonesia dan Pancasila. Nah, di sini orang itu membuat konsep dasar demokrasi ataupun pengertian demokrasi itu sendiri. Di sini dikatakan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Seperti kita ketahui juga bahwa kita pun di sekolah dasar ataupun di SD itu dikasih tahu juga bahwa demokrasi itu adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, proses selanjutnya mereka itu menggunakan juga pengertian dari ahli yang seperti kita lihat di sini itu ada 5 pengertian dari ahli. Nah, untuk pengertian tadi itu adalah pengertian dari Abraham Lincoln. Nah, dari kelima ini saya lebih tertarik ataupun saya menyimpulkan bahwa pengertian Aristoteles itu adalah yang terjadi di Indonesia sekarang, bahwa demokrasi adalah kebebasan warga negara untuk berbagi kekuasaan. Nah, kenapa demikian? Karena eh, demokrasi ini saya bilang untuk membagikan kekuasaan kepada warga negara agar nanti negara kita itu tidak menjadi negara yang otoriter ataupun bisa dikatakan komunis, sehingga pemimpin pemerintahan kita ini tidak semena-mena dalam menjalankan tugasnya menjadi pemimpin di negara kita. Nah, lanjut lanjut di sini orang itu menggunakan landasan-landasan demokrasi Indonesia yang menggunakan pembukaan UUD 1945. Nah, yang kesimpulan saya buat di sini bahwa mereka merujuk dari demokrasi yang diambil bagiannya itu ke dalam landasan-landasan demokrasi Indonesia yang di bagian pembukaan UUD 1945, yang dimana isinya itu adalah tentang kemerdekaan yang merujuk kepada melindungi segenap bangsa, yaitu hak kita sendiri atau bisa disingkat dengan HAM, hak asasi manusia, supaya kita hidup di Indonesia ini dapat haknya itu terjamin, yaitu yang pertama hak untuk hidup. Nah, di sini mereka juga membuat sistem pemerintahan demokrasi. Yang pertama itu yang paling atas adalah negara hukum. Semua tindakan itu berdasarkan hukum. Jadi kalau kita bersemena-mena atas orang-orang, nah kita bisa tindak pidana berdasarkan hukum yang tertera. Nah, ada juga sistem konstitusional itu pemerintahan dibatasi UUD. Jadi seperti kita tahu bahwa presiden itu kan untuk pemerintahan masa pemerintahan itu kalau nggak salah 4 tahun. Itu ada di UUD itu sendiri. Jadi kalau misalnya melebihi itu sudah melanggar undang-undang. Jadi itu bisa juga ditindak pidana. Nah, untuk yang ketiga itu ada MPR juga, pemegang kekuasaan tertinggi menetapkan UUD dan juga memilih presiden. Yang keempat itu adalah pemberian presiden, menentukan MPR, dan juga pelaksanaan kekuasaan tertinggi. Jadi walaupun seperti kita tahu presiden itu kan memimpin negara kita, tetapi di atasnya itu masih ada MPR yang berkuasa untuk melakukan tindak pidana kepada presiden yang melakukan pemerintahnya dengan semena-mena. Nah, yang terakhir itu yang kelima itu ada DPR yang menguasai presiden, memiliki hak tanya, implementasi, angket, dan lain-lain. Jadi yang mengatur mengawasi presiden juga dalam pembuatan undang-undangnya, dan juga seperti kita tahu bahwa DPR itulah Dewan Perwakilan Rakyat, yang dimana hak-hak kita sebagai rakyat akan disampaikan oleh DPR. Ya, begitulah menurut saya tentang sistem pemerintahan demokrasi Pancasila. Nah, jadi kesimpulannya apa? Menurut saya kesimpulannya itu adalah demokrasi Indonesia eh, berisi tentang kebebasan, keadilan, yang dimana isinya tersebut sudah dimusyawarahkan untuk mufakat bersama dari leluhur-leluhur kita sebelumnya untuk menjaga persatuan dan toleransi di negara kita yang sangat beragam dan menciptakannya rasa pluralisme. Nah, itu untuk kesimpulan kelompok dua. Nah, untuk yang kelompok tiga, mereka itu membuat judul sebagai penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, kalau bicara tentang hukum, pasti kita itu harus adil. Kita pasti di dalam hukum itu pasti ada harus ada keadilan.
supaya hukum itu dapat berjalan seperti sedemikian yang dibuat. Nah, di sini ada definisi penegakan hukum. Di sini dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku. Nah, ini cukup panjang, jadi saya pendekkan saja. Jadi, menurut saya pribadi, penegakan hukum ini adalah suatu proses yang dimana untuk melatih dan juga membuat sikap masyarakat itu dapat menjadi lebih baik dan tidak semena-mena, supaya ketika mereka melanggar peraturan, mereka itu tahu ganjaran apa yang akan mereka dapatkan ketika melakukan pelanggaran tersebut. Itulah definisi penegakan hukum. Nah, faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum itu, mereka itu ada 5, dan itu menurut si Irianto pada tahun 2018, yang dimana itu ada faktor hukum itu sendiri, ada faktor penegak hukum, ada faktor sarana pelisitas, dan ada faktor masyarakat, dan terakhir itu ada faktor kebudayaan. Nah, ini juga ada strategi yang mendukung penegakan hukum dan berkeadilan, yang di sini orang itu meningkatkan peran penegak hukum, penegakan hukum di lingkungan peradilan, yang dimana tujuannya itu adalah untuk mengetahui peningkatan penegakan hukum di Indonesia ini. Nah, di sini saya langsung membahas terakhirnya saja. Apa kesimpulan yang mereka katakan di PPT mereka? Mereka mengatakan bahwa penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hak-haknya terlindungi. Untuk kesimpulannya sendiri, saya buat bahwa kesimpulannya ini cukup tepat, karena di sini untuk meningkatkan ketertiban sudah pasti, karena penegakan hukum itu adalah suatu proses untuk meningkatkan ketertiban masyarakat agar lebih mematuhi hak-hak yang ada di Indonesia ini, hak-hak individu orang lain. Jadi tidak semena-mena dengan individu yang lainnya. Contohnya ketika saya jadi bos, saya butuh punya karyawan, saya sesukanya dengan karyawan. Nah, itu tidak boleh. Jadi hukumnya itu juga ada, sehingga kita itu menghargai hak-hak orang lain maupun hak-hak yang di bawah kita. Sehingga hak-hak yang di bawah kita ini terjamin dan terlindungi, sehingga hukum yang berlaku di Indonesia ini berjalan dengan baik. Nah, untuk yang ketiga sendiri itu, orang itu membuat tentang wawasan Nusantara dan geopolitik, dan ini adalah kelompok saya sendiri. Nah, di sini kami itu membuat tentang pengertian wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara itu adalah wawasan tentang Indonesia itu sendiri, yang dimana kita tahu bahwa Indonesia itu kaya dengan alamnya, yang terdiri dari wilayah daratan, laut, dan udara. Nah, kedudukan dan fungsi wawasan Nusantara itu ada dari cara pandang nasional, ada tujuannya juga, dan visi dan pedoman. Itu tidak usah pala kita bahas, karena kita tahu bahwa cara pandang kita itu menurut aspek kehidupan eh, harus lebih luas. Apalagi kalau kita bicara dengan cara pandang, terkadang cara pandang itu adalah menentukan hidup kita di dunia ini. Apa kita mau melihat cara pandang itu dengan baik ataukah tidak. Nah, di sini ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara, yaitu ada asas kepulauan dan juga asal nama Indonesia. Di sini dikatakan dalam bahasa Yunani itu Indo berarti India atau Nesos berarti pulau. Sebutan Indonesia merupakan ciptaan ilmuwan J.R. Logan dalam Journal of the Indian Archaeology dan East Asia pada tahun 1850. Nah, jadi kita tahu nih asal nama Indonesia, yaitu dibuat oleh ilmuwan J.R. Logan dalam jurnalnya itu sendiri pada tahun 1850, karena seperti yang dia lihat Indonesia itu kaya akan eh, sumber daya alam dan pulaunya itu sangat banyak. Nah, kita langsung saja lanjut ke pengertian geopolitik. Di sini geopolitik itu seperti kita tahu bahwa eh, geografi tentang
seberapa banyak sih keuntungan ketika kita bekerja sama dengan negara yang banyak terdapat sumber daya alamnya. Contohnya salah satunya kita. Inilah pengertian geopolitik itu sendiri, yang dimana sini geopolitik itu mengkaji makna strategis wilayah, termasuk lokasi, luas, dan sumber daya alam. Nah, jadi contoh nih, kayak kita kan eh, banyak wilayahnya itu, sumber dayanya itu banyak, sehingga untuk pemanfaatannya sendiri itu sangat-sangat menguntungkan bagi negara kita, tapi kita tahu bahwa negara kita itu belum cukup untuk mengelola sumber daya alam tersebut dan kita masih menggunakan tenaga dari luar. Agar apa? Agar sumber daya alam di negara kita ini dapat digunakan dengan baik sehingga banyak negara-negara dari luar ingin bekerja sama dengan negara Indonesia. Tapi terkadang banyak juga pemimpin-pemimpin dari luar yang berpikiran untuk menguasai negara kita dengan membodohi masyarakat di Indonesia ini dengan contohnya alat-alat elektronik dan contohnya HP lah ya. Sehingga kalau kita lihat anak-anak Indonesia sering bermain HP dan bukannya belajar, dan itu membuat bangsa kita ini bodoh, dan ini merupakan ancaman karena negara kita itu dapat kembali lagi dikuasai oleh pihak luar. Nah, untuk teori geopolitiknya itu ada 5 orang, yaitu ada Ratzel yang mengatakan negara sebagai organisme hidup, ada Kezelen yang mengatakan negara sebagai satuan politik dan biologis, yang ketiga itu ada Haushofer yang mengatakan penguasaan benua untuk kejayaan, yang keempat ada Mahan pentingnya sumber daya laut, yang kelima ada Docha dan Mitchell kekuatan udara menentukan kemenangannya. Nah, kalau melihat dari teorinya itu sendiri, seperti saya dapat simpulkan untuk Doudhat dan Michel bahwa kekuatan udara menentukan kemenangannya memang seperti kita tahu bahwa Amerika itu adalah negara nomor satu terkuat di dunia dalam militer, yang dimana kekuatan udaranya itu sendiri sangat-sangat kuat sehingga mereka dapat mendominasi kekuasaannya di seluruh dunia. Untuk itu saya mengatakan di bagian teori geopolitik Doudhat dan Michel itu benar-benar terjadi dan itu fakta di lapangan. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kaitannya, jadi saya mau mengkaitkan konsep wawasan Nusantara ke geopolitik. Jadi saya ulang lagi, untuk konsep wawasan Nusantara kita itu harus kita lebih bersifat teoritis dan juga lebih praktis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar nantinya uh, untuk membangkitkan ataupun membantu negara ini menjadi lebih baik lagi, kita dapat juga mengetahui wawasan-wawasan Nusantara untuk menjaga harmoni, toleransi, dan keadilan sosial. Jadi menurut saya kalau wawasan Nusantara ini harus kita dalami lagi betapa pentingnya sumber daya alam kita, dan juga kita harus pahami juga betapa mengerikannya kalau kita rasakan sekarang ancaman-ancaman geopolitik dari luar negeri yang ingin merebut negara kita. Jadi kesimpulannya wawasan Nusantara itu harus kita pelajari lagi, lebih teoritis lagi, agar nantinya kemudian kita dapat mengelola sumber daya alam kita ini mandiri dan lebih baik lagi. Nah, itu untuk kelompok yang ketiga. Nah, yang keempat, yang terakhir itu mereka itu membuat nilai karakter warga negara yang baik. Jadi karakternya itu menentukan warga negara yang baik. Nah, untuk topik pembahasannya mereka itu mengatakan apa itu karakter, siapa itu warga negara yang baik. Nah, di sini dikatakan bahwa karakter adalah sifat, sikap, dan kebiasaan moral yang tercermin dari perilaku sehari-hari, di mana itu meliputi seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, disiplin, dan kepedulian sosial.
Nah, di sini mereka mengatakan, siapa sih warga yang baik itu? Warga yang baik adalah warga yang memahami hak dan kewajibannya terhadap negara, yang dimana itu menjunjung nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan berperan aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum. Nah, untuk nilai karakter mereka itu memasukkannya 8, itu ada tanggung jawab, disiplin, jujur, gotong royong, toleransi, cinta tanah air, peduli sosial, dan adil. Nah, jadi dari yang ke-8 ini, nilai-nilai karakter utamanya ini, itulah yang menggambarkan warga yang baik. Tapi setelah saya lihat dan saya pahami, dari ke-8 ini itu sangat sulit untuk dilakukan. Apalagi ke-8-8-nya itu dilakukan. Satu saja sudah sangat sulit. Jadi saya situ menggambarkan kesimpulannya, untuk menjadi warga yang baik, kita itu hanya perlu menaati peraturan hukum yang menyangkut nyawa ya ataupun hak-hak kita. Contohnya yang pertama itu eh, hak untuk hidup. Jadi kita itu tidak boleh membunuh, bahkan memfitnah seseorang, yang dimana itu sangat berurusan dengan mental dan jiwa. Jadi yang kedua itu saya menggambarkan itu tentang kepatuhan terhadap lalu lintas. Nah, yang dimana kan kalau kita nggak patuh terhadap lalu lintas, kita berkendara itu sangat-sangat menyangkut yang namanya nyawa kita, yang itu bisa mengakibatkan kecelakaan dan menghilangkan nyawa. Sehingga menurut saya hal yang harus dipatuhi itu hanya dua, jangan membunuh, dan yang kedua itu mematuhi aturan lalu lintas. Yang dimana keduanya itu menyangkut hak dan juga nyawa masing-masing dari setiap individu yang lainnya. Itu sudah cukup bagi saya untuk menentukan bahwa dianya itu warga yang baik. Nah, di sini peran pendidikan dalam karakter membentuk itu ada di sekolah, menanamkan nilai karakter lewat pelajaran dan kegiatan. Kalau guru itu memberikan teladan dan pembinaan, kalau keluarga lingkungan pertama membentuk kepribadian, sedangkan masyarakat menjadi tempat praktiknya nilai-nilai karakter. Nah, di sini dikatakan yang paling atas itu adalah sekolah, di mana kalau kita bersekolah di awal itu adalah TK, ya dimana di situ menanamkan karakter lewat pelajaran dan kegiatan. Memang pada umumnya seperti itu, tetapi menurut saya di sekolah-sekolah awalnya di TK itu kurang untuk menanamkan nilai karakter, sehingga saya bilang kalau untuk ke-8 ini sangat susah untuk di apa dilakukan. Jadi menurut saya yang kedua itu saja sudah cukup untuk mengatakan apa itu warga yang baik ataupun gambaran warga yang baik. Nah, itu saja menurut saya kesimpulannya untuk warga negara yang baik itu adalah warga yang mau dibentuk berdasarkan eh, hak dan kewajiban yang tertera di hukum, serta memiliki karakter-karakter yang mulia, contohnya tidak melakukan tindak kejahatan yang sampai membahayakan nyawa sendiri dan tidak melanggar peraturan yang membahayakan nyawa semua orang. Nah, jadi menurut saya itulah kesimpulan dari semua PPT. Eh, Teman-teman saya dari 1 sampai dengan 4. Sekian penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu kembali. Bye bye.